Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dan inilah Klik Indonesia Pagi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi akan menindak tegas bila menemukan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru. Ratusan ayam petelur di sejumlah sentra peternakan di Karangasem, Provinsi Bali mati mendadak, diduga terjangkit virus avian influenza. Kita awali Klik Indonesia Pagi, saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri aliran uang suap Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan, termasuk dugaan aliran dana yang mengucur ke rumah produksi. Periode Maret 2022. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan KPK akan mendalami aliran uang suap yang mengalir ke aset Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. KPK menduga adanya aliran uang dugaan suap Hasbi Hasan ke rumah produksi PT Athena Jaya Produksi atau AJP. Tim penyidik bakal mendalami lebih detail sumber keuangan ke rumah produksi PT Athena Jaya Produksi dan KPK akan menyita rumah produksi tersebut jika terbukti adanya aliran uang suap dari Hasbi Hasan. Sebelumnya Windy Yunita Gemari yang juga sebagai Direktur PT Athena Jaya Produksi sempat mengakui kepada tim penyidik KPK bahwa pernah bekerja sama dalam satu perusahaan dengan Hasbi Hasan. Kendati demikian, Windy enggan memberikan lebih detail keterkaitan perusahaan tersebut dan berdalih tidak tahu menahu soal kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA yang menjerat Hasbi Hasan. Sementara itu, saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi keluarga mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. KPK menyita berbagai dokumen transaksi keuangan yang diduga sengaja disimpan dan disembunyikan di kediaman Andi Pramono. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi keluarga mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono di Batam pada Rabu 12 Juli 2023. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan bukti tambahan atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat Andi Pramono. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan KPK menemukan dan menyita berbagai dokumen transaksi keuangan yang diduga sengaja disimpan dan disembunyikan Andi Pramono di tempat tersebut. Sementara itu, dari penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK terhadap PT Bahari Berkah Madani pada Selasa 11 Juli 2023, ditemukan sejumlah dokumen elektronik. Perusahaan tersebut diduga pernah bertransaksi dengan Andi. Dalam proses penyidikan ini, KPK telah menyita berbagai aset milik Andi. KPK menyebut jumlah aset yang telah disita mencapai 50 miliar rupiah. Sejumlah aset yang disita itu diantaranya rumah mewah di daerah Pejaten, Jakarta Selatan yang nilainya mencapai 20 miliar rupiah, serta 3 mobil mewah yang disembunyikan di sebuah ruko di Batam. Informasi lainnya, saudara, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan agar tidak mempolitisasi Pondok Pesantren Al Zaitun. KSP Muldoko mengatakan isu Pondok Pesantren Al Zaitun bukan suatu hal yang baru dan bahkan cenderung berulang menjelang tahun pemilu. Perwakilan kelompok masyarakat sipil dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengaku heran karena Pondok Pesantren Al Zaitun selalu menjadi viral menjelang pemilu termasuk pemilu 2024. KSP Muldoko meminta semua pihak untuk tidak mempolitisasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Muldoko menilai pemberian donasi kepada Ponpes bukan hal yang keliru karena Al Zaitun sebagai Ponpes yang diakui keberadaannya oleh pemerintah. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah tidak akan membubarkan Ponpes Al Zaitun. Namun, Menko Polhukam juga memastikan akan menuntaskan dugaan tindak pidana pemimpin Al Zaitun Panji Gumilang sehingga tidak berlarut-larut.
Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menyatakan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Pemerintah membentuk satuan tugas untuk memberantas kasus kejahatan tersebut. Yang bisa membuat anak-anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menyatakan persoalan tindak pidana perdagangan orang merupakan persoalan besar yang harus diselesaikan pada Hari Anak Nasional tahun ini. Menteri Bintang Puspayoga menyatakan korban tindak pidana perdagangan orang mayoritas perempuan dan anak. Salah satu faktor penyebabnya adalah masalah ekonomi. Kasus TPPO ini kan mayoritas perempuan dan anak. Nah, ini yang juga hulunya apa? Ya, ekonomi. Kalau mereka sudah berdaya di wilayahnya masing-masing, mereka tidak akan termakan bujuk rayu dengan iming-iming gaji besar dan sebagainya. Nah, ini semuanya TPPO ini di samping kita fokus kepada penanganan, pencegahan akan menjadi penting. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan momentum Hari Anak Nasional HAN 2023 akan menjadi pengingat komitmen perlindungan anak, terutama perlindungan terhadap korban-korban TPPO di Indonesia. Menteri PPPA menambahkan dibutuhkan kolaborasi, sinergi, dan kerjasama semua pihak untuk mengurangi penyebab terjadinya TPPO. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terlebih bagi kelompok rentan dan daerah yang rawan TPPO. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengungkapkan akan menindak tegas bila menemukan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Menko PMK mengingatkan para orang tua bahwa melakukan kecurangan dalam PPDB akan mempengaruhi perilaku anak. Itu harus segera menyusun perda yang menegakkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta orang tua untuk tidak menempuh cara curang dalam proses pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi. Menko PMK menyatakan orang tua yang menggunakan cara curang sama saja mendidik anak untuk menjadi seorang koruptor saat dewasa. Oleh karena itu, pemerintah daerah meminta melakukan dua hal agar tidak ada lagi kecurangan yang dilakukan orang tua untuk mengakali sistem zonasi. Pertama, pemerintah daerah harus menegakkan peraturan dan menindak tegas. Dan kedua, pemerintah daerah juga diminta untuk memeratakan kualitas pendidikan sebagaimana tujuan adanya sistem zonasi. Pertama itu harus segera menyusun perda yang menegakkan peraturan sehingga kalau ada kecurangan betul-betul ada penindakan yang jelas. Ya. Kenapa? Karena pendidikan itu sudah urusan konkuren, bukan urusan absolut. Wewenangnya di tangan pemerintah daerah. Jadi kalau kecurangan itu harus dibiarkan saja, apalagi yang main curang itu adalah para pejabatnya, nah ini yang memang makan semakin parah nanti. Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan tetap akan meneruskan sistem PPDB zonasi. Menko PMK menilai sistem PPDB membuat pemerataan sekolah dan pendidikan, sehingga tidak ada kastanisasi sekolah. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadan menegaskan Polri tidak menolak laporan mantan anggota Satgas Mafia Bola terkait dugaan perjudian dengan modus rumah judi sebagai sponsor klub bola. Polri menyarankan laporan tersebut diubah menjadi aduan. SBKT menyampaikan agar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menegaskan Polri tidak pernah menolak laporan masyarakat. Terkait laporan mantan anggota Satgas Mafia Bola sekaligus koordinator Save Our Soccer SOS Akmal Marhali soal dugaan perjudian bermodus rumah judi sebagai sponsor klub bola, Brigjen Ahmad Ramadan menyarankan Akmal membuat pengaduan. Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan telah ada pelaporan dengan materi yang sama seperti laporan Akmal Marhali, sehingga petugas SPKT menyarankan agar membuat surat pengaduan. Pengaduan tersebut nantinya akan dijadikan satu dengan laporan dari pihak lain yang telah diterima. Selain itu, laporan tersebut telah ditangani dan telah mulai diselidiki. SPKT menyampaikan agar membuat surat pengaduan. Nah, surat pengaduan ini akan disatukan dengan LP tadi, dan tentunya ya akan ditindaklanjuti. Ya, sekali lagi tidak ada penolakan. Ya, kasus ini dalam proses penyidikan. Sebelumnya mantan anggota Satgas Anti Mafia Bola Akmal Marhali melaporkan dugaan perjudian bermodus rumah judi sebagai sponsor klub bola.
Akmal menyatakan laporan tersebut ditolak Bareskrim Polri dengan alasan sudah ditangani oleh Satgas Mafia Bola Polri. Akmal menjelaskan laporan tersebut dibuat karena prihatin dengan keterlibatan rumah judi sebagai sponsor klub sepak bola yang bermain di Liga Indonesia. Saudara, ratusan ayam petelur di sejumlah sentra peternakan di Karangasem, Provinsi Bali mati mendadak, diduga terjangkit virus avian influenza. Matinya ratusan ayam diduga akibat cuaca buruk yang menyebabkan mewabahnya penyakit yang menyerang ternak ayam. Ratusan ayam petelur di sejumlah peternakan di Karangasem, Provinsi Bali diduga terjangkit virus avian influenza. Sejumlah peternak ayam mengeluhkan matinya ayam ternak mereka yang mencapai puluhan hingga ratusan ekor setiap harinya, sehingga menyebabkan produktivitas telur ayam mengalami penurunan. Peternak ayam, Nyoman Sumantra, menyatakan matinya ayam secara mendadak terjadi sejak 5 hari lalu. Nyoman Sumantra menyebut, dalam satu kandang, jumlah ayam yang mati dalam sehari mencapai 15 hingga 30 ekor. Kerugian akibat wabah penyakit yang menyerang ayam ternak masih didata karena masih adanya ayam yang mati secara mendadak setiap harinya. Para peternak terpaksa mengumpulkan ayam yang mati untuk dikuburkan di lahan sekitar peternakan. Sementara ayam yang masih hidup, produksi telurnya mengalami penurunan hingga 50% dari sebelumnya. Untuk langkah awal mencegah penyebaran meluas dan semakin banyaknya ayam yang mati, para peternak mulai melakukan penyemprotan kandang dan melakukan pengecekan ayam ternak agar tidak terjangkit virus. Selain itu, berbagai upaya juga dilakukan diantaranya dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan vaksinasi kembali terhadap ternak ayam mereka. Saudara, dalam 5 bulan terakhir, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, tercatat 54 kejadian menghanguskan lahan yang terbakar mencapai 100 hektar lebih. Tim relawan BPBD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibantu masyarakat peduli api dan TNI Polri bersinergi melakukan upaya antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang rawan terjadi saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru, Zaini Syahrani, mengatakan sejak 5 bulan terakhir, intensitas kejadian karhutla di wilayah Kota Banjarbaru menunjukkan angka peningkatan yang sangat signifikan, khususnya yang terjadi pada Juni 2023. Zaini menambahkan ada 3 titik wilayah yang rentan terjadi karhutla, di antaranya di Kecamatan Landasan Ulin, Liang Anggang, dan Cempaka dengan total kejadian sebanyak 54 kali dan menghanguskan lahan lebih dari 100 hektar. Kebakaran hutan memang di bulan Juni dan awal Juli ini memang luar biasa di Kota Banjarbaru. Walaupun sebenarnya kita sudah terbantu ada hujan. Nah, minggu-minggu ini ada hujan. Kemudian data yang sudah kami diperoleh yang kami dari Posdalog, kami ada. Jadi sekarang ada kenaikan yang luar biasa. Jadi sudah berjumlah 102,5 hektar. Terdiri dari 54 kejadian. Nah, dari awal Maret sampai sekarang. Nah, memang di awal Juni kenaikan luar biasa. Memang intensitasnya panas memang terlalu tinggi. Kemudian kami di awal Juli ini khususnya di awal Juli ini terbantu karena memang ada hujan. Sehingga pembasahan pun bisa terjadi. Sementara itu, Zaini menghimbau masyarakat yang ingin membersihkan lahan di saat musim kemarau agar tidak membakar karena dapat berpotensi menimbulkan bahaya karhutla serta gangguan asap yang tidak baik bagi kesehatan. Tanah longsor menimpa sejumlah rumah warga di Lorong Dolok, Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Longsor diduga akibat hujan deras yang mengguyur Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Bencana tanah longsor kembali terjadi dan menimpa sebanyak 4 rumah warga di Lorong Dolok, Jalan Saweri Gading, RT 01, RW 01, Kelurahan Mandonga, Kota Kendari.
Kejadian tersebut terjadi pada pukul 9 malam Rabu kemarin. Menurut keterangan dari salah satu warga yang terdampak tanah longsor, Masri mengungkapkan bencana ini menyebabkan tumpukan bahan material longsor seperti lumpur, memenuhi area teras hingga ke area dalam rumah. Tanah longsor diduga terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kota Kendari sejak kemarin. Pasca kejadian, pihak TNI Polri dan beberapa instansi terkait terlihat sudah turun langsung memantau keadaan lokasi bencana tanah longsor dan membantu warga yang terdampak tanah longsor. Kejadiannya menurut keterangan anak saya jam 6. Iya. Jam 6 sore, pas dia menelpon, saya posisi lagi di jalan dari Bombana. Nah, saya pas tiba di rumah setengah 9 atau dekat jam 9. Tumpukan bahan material dari gunung sudah pindah dari depan rumah saya. Nah, setengah 10 kemudian dia masih ada lagi tambahan dampak dari kegiatan di atas ditambah dengan air hujan masih terus berlanjut, ya pindah ke halaman rumah teras saya. Sementara itu, Ketua RT Sudirman mengungkapkan material tanah longsor hingga saat ini belum bisa disingkirkan karena akan cukup berat jika harus dilakukan secara manual. Maka dari itu pihaknya berharap pemerintah bisa segera membantu dengan mengirim alat berat untuk membersihkan material tanah longsor. Langkahnya warga ini ya harapannya kalau secara manual kan tidak masuk akal. Jadi harapannya masyarakat, apalagi korban, menginginkan bantuan pemerintah. Dan kita inginkan sebenarnya pemerintah ya artinya bergerak lah. Artinya semacam dari TNI Polri sudah turun, alhamdulillah perhatiannya, terima kasih banyak. Dan saya minta juga pemerintah kota mungkin segera turun juga bagaimana melihat kondisi dan segera mungkin diusahakan dengan alat untuk mengangkatnya. Terima kasih. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tanah longsor tersebut, namun kerugian material warga yang terdampak diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Aswan, Yudi Kurniawan melaporkan. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi, segera kembali. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, Kamis 13 Juli 2023. Sidang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan agenda mendengarkan keterangan DPR. Sidang digelar untuk 4 perkara, nomor 40 tahun 2023 yang diajukan oleh 121 pemohon, terdiri atas 10 serikat pekerja dan 111 orang pekerja. Perkara nomor 41 tahun 2023 yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Perkara nomor 46 tahun 2023 diajukan oleh 14 badan hukum. Perkara nomor 50 tahun 2023 yang diajukan oleh Partai Buruh. Kesemuanya mengatakan bahwa penetapan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tidak sesuai dengan putusan MK. Dalam persidangan, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik mempertanyakan kepada DPR mengenai keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki persoalan secara formil. Baru pertama ada undang-undang yang persoalan formil justru diperpukan, ya. Padahal ada tahapan di mana semestinya Presiden dan DPR bisa melakukan perubahan, tetapi dalam kenyataan kemudian diperpukan. Terkait hal tersebut, DPR mengatakan akan memberikan keterangan tambahan secara tertulis. Lebih lanjut, DPR mengungkapkan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. MKTV News melaporkan. Membahas seragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Nika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahkan denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, kan itu.
Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan potensi perdagangan yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN dengan Uni Eropa tidak boleh dibatasi dengan kebijakan hambatan perdagangan. ASEAN Uni Eropa juga harus memperkuat kemitraan strategis yang berbasis prinsip saling menghormati dan menguntungkan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan ASEAN dan Uni Eropa memiliki banyak potensi besar. Kedua organisasi sama-sama menjadi mitra perdagangan terbesar ketiga. Keduanya juga memiliki ekonomi yang terintegrasi dengan 450 juta konsumen di Uni Eropa dan 650 juta konsumen di ASEAN. Ia menekankan bahwa potensi tersebut tidak boleh dibatasi oleh kebijakan hambatan perdagangan. Seperti adanya kebijakan hambatan perdagangan European Union Deforestation Regulation dan European Union Enforcement Regulation. Untuk itu, kedua pihak harus mencari solusi bersama melalui mekanisme ASEAN Uni Eropa seperti Joint Working Group on Palm Oil. Di samping itu, ASEAN dan Uni Eropa juga harus memperkuat kemitraan strategis yang berbasis pada prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan. Sejumlah negara ASEAN menyampaikan keprihatinan atas pemberlakuan European Union Deforestation Regulation yang dianggap menghambat masuknya produk negara ASEAN ke pasar Uni Eropa. Pertemuan juga mendorong penyelesaian ASEAN-European Union Free Trade Agreement. Sebagai negara keunggulan di bidang inovasi digital, Korea Selatan dapat mendukung ASEAN dalam mengembangkan inovasi dan infrastruktur digital. Kemitraan ASEAN dan Korea Selatan penting untuk mempercepat transformasi digital di kawasan Asia Tenggara. Right over the left. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam pertemuan para Menlu ASEAN dengan Menlu Korea Selatan di Jakarta menyampaikan, tahun depan adalah peringatan 35 tahun hubungan ASEAN Korea Selatan dan rencananya akan diluncurkan kemitraan strategis komprehensif antara keduanya. Menlu RI mengatakan, ada dua area kerjasama yang perlu didorong. Pertama, mempercepat pengembangan infrastruktur digital di ASEAN. Tahun ini pertumbuhan ekonomi ASEAN diproyeksikan mencapai 4,7%. Guna menjaga momentum ini, investasi infrastruktur untuk transformasi digital diperlukan, khususnya infrastruktur komunikasi, inovasi digital di sektor perbankan, dan pembayaran digital. Kedua, menjaga komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas jangka panjang di kawasan. Dalam hal ini, Retno Marsudi menyatakan, perkembangan di semenanjung Korea menjadi keprihatinan bagi kawasan dengan keberadaan senjata nuklir yang sangat berbahaya. Pada pertemuan tersebut, negara-negara ASEAN menyambut baik Korea ASEAN Solidarity Initiative yang menggarisbawahi sentralitas ASEAN, memperkuat kerjasama strategis pada bidang politik dan keamanan, dan eksplorasi kerjasama infrastruktur digital dan perubahan iklim. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan kerjasama ASEAN Plus 3 atau APT yang melibatkan Jepang, China, dan Korea Selatan harus dapat mendukung pembangunan arsitektur regional yang inklusif di Indo-Pasifik. Ia menilai APT harus lebih inovatif dalam beradaptasi dengan perubahan iklim, mengurangi emisi, dan mempercepat transisi energi. Allow me to count in 3, 2. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan, kerjasama ASEAN Plus 3 atau APT yang melibatkan Jepang, China, dan Korea Selatan harus dapat mendukung pembangunan arsitektur regional yang inklusif di Indo-Pasifik. Hal ini disampaikan Menlu RI Retno Marsudi saat memimpin pertemuan APT bersama Menlu Jepang, Yoshimasa Hayashi, Direktur Komite Urusan Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Wang Yi, dan Menlu Korea Selatan, Park Jin di Jakarta. Ia menilai APT harus lebih inovatif dalam beradaptasi dengan perubahan iklim, mengurangi emisi, dan mempercepat transisi energi. Menlu RI Retno Marsudi mengajak ketiga mitra wicara ASEAN tersebut untuk memperkuat ketahanan kawasan
antara lain dengan memperkuat inisiatif Chiang Mai yang ditujukan untuk merespon bisnis, keuangan, serta cadangan beras darurat untuk mengatasi gangguan pasokan pangan. APT merupakan kerangka kerjasama antara 10 negara anggota ASEAN dengan Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan yang telah terjalin sejak 2007. Sejumlah kerjasama yang dilakukan di bawah payung APT yaitu di bidang perdagangan, investasi, keuangan dan perbankan, alih teknologi, industri, pertanian, UMKM, pariwisata, jejaring dunia usaha, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Inggris menegaskan kembali komitmennya terhadap pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik sebagai acuan kerja sama konkret di bidang maritim, konektivitas untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan serta ekonomi. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly dalam pertemuan bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta menyatakan pihaknya menegaskan komitmen jangka panjang Inggris untuk Indo-Pasifik. Inggris menghargai peran sentral ASEAN dalam mempromosikan perdamaian, kemakmuran, dan keamanan kawasan. Untuk mendukung visi tersebut, Inggris telah meningkatkan kerjasama dengan ASEAN mencapai 45,3 miliar pound sterling atau sekitar 885,8 triliun rupiah atau meningkat 25% sejak 2021 lalu. Selain itu, Lembaga Keuangan Pembangunan Pemerintah Inggris, British International Investment, memperluas kegiatan mereka di Indo-Pasifik dan akan berinvestasi di kawasan tersebut sebesar 500 miliar pound sterling atau sekitar 9,8 triliun rupiah pada tahun 2026 mendatang. Tahun ini, Inggris meluncurkan 5 program baru senilai 2,2 triliun rupiah untuk mendukung rencana aksi ASEAN Inggris yang disepakati Agustus lalu. James juga menjelaskan, Inggris ingin berdialog dengan ASEAN, mendukung visi bersama untuk kawasan Indo-Pasifik yang stabil, bebas, dan terbuka berdasarkan hukum internasional. Inggris juga menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan jaringan yang lebih luas dari lembaga-lembaga regional yang dibentuk ASEAN, termasuk dengan Forum Regional ASEAN atau ARF. Saudara, tim pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP mengatakan terdapat 158 proyek strategis nasional yang rampung hingga 11 Juli 2023. Adapun total investasinya mencapai 1.000 triliun rupiah. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP mencatat selama 8 tahun terakhir ada 158 proyek dalam proyek strategis nasional PSN yang sudah dituntaskan. Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan pihaknya menargetkan untuk menyelesaikan 30 proyek strategis nasional pada tahun ini. 5 proyek diantaranya sudah diselesaikan pada tahun ini. Saat ini dengan pembangunan yang sudah masif ini kita masih sekitar 40-an% ya. Bahkan nanti mungkin 2024 kira-kira 50%. Nah, gimana kita bisa mengejar supaya kita mempunyai infrastruktur stok yang tinggi? Perlu pembiayaan. Pembiayaan nggak bisa dari APBN saja atau APBD, sehingga perlu ada creative financing yang akan kita coba gali di dalam diskusi-diskusi tersebut. Komite PPIP yang juga sekaligus Deputi 6 Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengungkapkan pemerintah masih akan mengejar penyelesaian 25 PSN hingga akhir tahun ini. Hal ini sebagaimana target awal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. KPPIP optimis target penyelesaian proyek strategis nasional tersebut dapat tercapai. Pada tahun 2024 pun ditargetkan 30 hingga 31 PSN yang akan diselesaikan dengan nilai investasi sekitar 420 triliun rupiah. Beralih ke sorotan lain, Saudara, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan tidak akan ada musyawarah nasional luar biasa atau munaslup Partai Golkar untuk mengganti Ketua Umum. Ketua Umum Partai Golkar mengatakan Munas Golkar baru akan digelar kembali pada tahun 2024.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pergantian Ketua Umum partai hanya melalui musyawarah nasional 5 tahun sekali. Airlangga Hartarto menegaskan Munas Golkar baru akan digelar kembali pada tahun 2024. Airlangga Hartarto mempersilahkan siapapun yang ingin maju menjadi Ketua Umum Golkar untuk mencalonkan diri pada Munaslup tahun 2024. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Kita sudah rakernas dan itu selesai, mekanismenya selesai. Tidak ada. Tidak. Biar desak aja yang lain juga. Ya kita dalam pembicaraan, dan pembicaraan kan tidak bisa desak-mendesak. Pembicaraan partai kan harus kordial. Tapi soal itu sendiri kalau menurut partai itu sudah menemukan iya. Politik itu kan harus tanda tangan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan Golkar telah menggelar rakernas pada awal Juni lalu dan menegaskan capres atau cawapres Golkar berada di Ketua Umum Partai Golkar. 3 bakal calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan saling puji di atas panggung Rakernas Apeksi di Kota Makassar. Prabowo menyebut Anies Baswedan profesor dan Ganjar Pranowo sebagai gubernur. Sementara Anies Baswedan menyebut Prabowo patriot dan Ganjar sahabat lama. Teman-teman bisa sharing pengalaman. Ketiga bakal calon presiden yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 bertemu dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi dan saling melemparkan pujian. Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga merupakan Ketua Umum Apeksi meminta Prabowo Subianto menggambarkan sosok Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dengan satu kata. Prabowo menyebut Ganjar Pranowo gubernur, sementara Anies Baswedan profesor. Di kesempatan lainnya, Bima Arya juga memberikan pertanyaan yang sama kepada Anies Baswedan untuk menggambarkan Prabowo dan Ganjar dengan satu kata. Anies menyebut Prabowo patriot, sementara Ganjar sahabat lama. Pertanyaan yang sama juga dilontarkan kepada Ganjar. Ganjar pun menyebut Prabowo sebagai senior dan Anies sebagai teman. Baik Anies, Prabowo, dan Ganjar diundang ke Rakernas ke-16 Apeksi di Makassar untuk menyampaikan visi masing-masing tentang Indonesia di hadapan para wali kota dan bupati yang hadir. Bima Arya menyampaikan pesan kepada 3 baca pres agar pemilu, pileg, dan pilpres berjalan guyup, mencerahkan, dan membahagiakan untuk semua. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno menargetkan untuk mendapatkan 11 juta suara pada pemilu 2024. Sandiaga Uno mengatakan saat ini tengah membedah pembagian suara di tingkat DPR, RI, dan DPRD. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno mengatakan untuk mencapai target 11 juta suara pada pemilu 2024 akan menyasar ke kelompok milenial dan generasi Z sebagai pemilih mayoritas. Ketua Bapilu P3 Sandi mengatakan P3 menargetkan mendapatkan 40 hingga 50 kursi di DPR RI. P3 juga menargetkan perolehan kursi P3 di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota meningkat dibandingkan hasil pemilu 2019 lalu. Pada pemilu 2019, P3 tercatat memperoleh 6,3 juta suara atau 4,52% perolehan suara sah yang membuat partai berlambang Ka'bah ini memperoleh 19 kursi di DPR. Sandiaga Uno menegaskan keputusan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung berada di tangan pimpinan partai politik. Sandiaga mengaku siap untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo yang telah dideklarasikan sebagai calon presiden oleh P3. 2 partai politik di Kabupaten Lebong Bengkulu terancam tidak ikut menjadi peserta pemilu di tahun 2024 mendatang akibat tidak kunjung mendaftarkan ulang perbaikan berkas bacaleknya. Kedua partai politik tersebut yakni Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan Partai Umat. Ketua KPU Lebong Yogi Setiawan mengungkapkan batas penerimaan register perbaikan berkas yang telah masuk ke KPU Lebong
ada 13 partai politik. Dari total awal ada sebanyak 15 partai politik. Sementara dari batas waktu penerimaan berkas pada 9 Juli lalu, Partai PSI dan Partai Umat tidak melakukan register ulang atau perbaikan. Pihaknya tak mengetahui pasti penyebab kedua partai tersebut tak melakukan register perbaikan. Namun secara tahapan, saat ini pihaknya sudah mulai mengecek dan memperbarui data silon dan pengecekan bacalek ganda. Setahu saya tidak registrasi, dia datang ke KPU kan, dua partai itu, maka tidak bisa kita proses. Maka hampir dipastikan bahwa dia tidak menjadi peserta dalam pemilihan DPRD Kabupaten Lebong. Yoki menambahkan, secara aturan partai politik yang tak melakukan register perbaikan berkas dan dinyatakan TMS atau tak memenuhi syarat, maka dipastikan tak dapat mengikuti pemilu pada 2024 mendatang. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Sementara itu, Partai Kebangkitan Nusantara berharap sosok pemimpin negara yang terpilih pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang adalah sosok yang memiliki rekam jejak yang bagus dan teruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN Sri Mulyono pada acara jumpa pers di kantor pimpinan nasional Partai Kebangkitan Nusantara di Jakarta. Sri Mulyono menambahkan, negara Indonesia yang luas dan memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah perlu dipimpin oleh sosok yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan kepemimpinan yang bagus dan sudah teruji. Iya, kita tentunya ingin yang ideal lah untuk memimpin Indonesia. Karena Indonesia ini kan bangsa yang besar, negara yang penduduknya besar, masalahnya juga banyak, kekayaannya juga banyak. Maka kita tentunya ingin presiden yang betul-betul mumpuni. Skillnya bagus, kemudian pengalamannya bagus, kemudian apalagi kepemimpinannya bagus, teruji. Nah, itulah yang akan kita tentukan, yang akan kita dukung. Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN akan melaksanakan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup selama 3 hari, terhitung mulai Kamis kemarin hingga Minggu esok di Jakarta. Diharapkan hasil musyawarah nasional tersebut nantinya dapat mencapai kesepakatan yang baik dan berkualitas. Saudara, Kementerian Dalam Negeri akan mempersiapkan 170 penjabat atau PJ untuk mengisi kekosongan posisi gubernur, bupati, dan wali kota yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024. Penjabat yang akan ditugaskan selama 1 tahun akan dievaluasi dan dapat diganti jika terdapat banyak keluhan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di sela menghadiri pertemuan tingkat ASEAN di Jimbaran, Badung, Bali menerangkan secara keseluruhan ada 170 kepala daerah di Indonesia yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 dan 2024 mendatang. DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi, dan pemerintah pusat nantinya akan diminta memberikan masukan terhadap nama-nama calon penjabat kepala daerah. Nama-nama tersebut akan disidangkan tim penilai akhir yang dipimpin Presiden bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk menentukan nama penjabat baik gubernur, bupati, dan wali kota yang akan menjabat. Para penjabat kepala daerah ini nantinya dapat diganti kapan saja apabila terdapat banyak keluhan masuk terhadap mereka yang ditugaskan selama setahun. Dari catatan Kemendagri, diketahui 170 kepala daerah segera akan berakhir masa jabatannya tahun ini dan tahun depan, terdiri dari 17 jabatan gubernur dan 153 jabatan bupati dan wali kota se-Indonesia, termasuk Gubernur Bali, Bupati Gianyar, dan Bupati Kelungkung. Nah, ini nanti kita akan mulai rapatkan di bulan Agustus. Masa kerja tertulis 1 tahun. Evaluasi per 3 bulan. Per 3 bulan. Hasil 1 tahun itu lah maksimal. Bisa saja kalau kita akan tidak perform, kemudian udah banyak sekali kemudian keluhan, nggak bagus ya. Bisa saja diganti anytime.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan penggantian Gubernur Bali, Wayan Koster, diajukan paling lambat akhir Juli 2023 dan maksimal daftar calon pejabat gubernur sebanyak 6 orang. Selanjutnya, nama-nama tersebut akan disidang Pratim Penilai Akhir yang dipimpin Kemendagri. Setelah itu, TPA yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga akan menentukan nama pejabat gubernur Bali selama 1 tahun ke depan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pemerintah tengah menyiapkan paket wisata dan pameran ekonomi kreatif untuk menyambut Piala Dunia FIFA U17 2023. Menparekraf Sandiaga Uno menilai ajang Piala Dunia FIFA U17 dapat meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Dan kami dari Kemenparekraf Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Piala Dunia U17 dapat mendatangkan sekitar 150.000 hingga 200.000 wisata mancanegara, termasuk keluarga para pemain yang akan berlaga di turnamen Piala Dunia FIFA U17. Pemerintah tengah menyiapkan paket wisata dan pameran ekonomi kreatif untuk menyambut Piala Dunia FIFA U17 2023. Sandiaga Uno menegaskan bahwa penyelenggaraan pertandingan berskala dunia di Indonesia harus dimanfaatkan dan dioptimalkan. Menparekraf mengatakan tidak mau lebih dulu pesimistis meskipun Piala Dunia U17 kalah bergengsi dengan Piala Dunia yang diikuti oleh tim senior. Dan kami dari Kemenparekraf diberikan tugas untuk penyiapan dari paket-paket wisata maupun juga pameran ekonomi kreatif yang nanti akan menjadi bagian daripada tawaran promosi bagi penonton dan juga peserta dari FIFA World Cup U17. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menggantikan Peru. Nantinya ada 24 tim nasional yang akan tampil memperebutkan trofi Piala Dunia U17 dalam gelaran yang dihelat Indonesia pada tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023. Saudara, kegiatan tahunan Pacific Amphibious Leaders Symposium tahun 2023 resmi ditutup oleh Komandan Korps Marinir Majen TNI Marinir Nur Alamsyah dan juga Komandan Pasukan Korps Marinir Amerika Serikat Pasifik Letnan Jenderal William Journey. PALS tahun 2023 mengusung tema Multilateral Amphibious Contribution to Maritime Security in the Indo-Pacific. Tema tersebut melihat tantangan dan peluang yang dihadapi maritim Indo-Pasifik, mempertemukan para komandan marinir satuan amfibi seluruh negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik dan memperkuat hubungan di antara komunitas negara yang memiliki kemampuan serbuan amfibi di wilayah Pasifik. Penutupan simposium tahunan marinir se-Indo-Pasifik ditandai dengan penampilan kemampuan rubber duck operation serta peranan pasukan amfibi marinir Indonesia. RDO bertujuan memproyeksikan kekuatan dari udara lewat laut ke darat, kemudian diangkat dalam pesawat sebagai bentuk penanggulangan bencana pada tahap awal guna melihat situasi dan kondisi awal pasca terjadinya bencana alam. Hal tersebut dilakukan mengambil tindakan bantuan dan dukungan yang dikirim ke lokasi bencana. Selama 1 minggu penuh ini kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan, terutama simposium yang menghasilkan banyak hal, khususnya tentang bagaimana mereka sharing pengalaman mereka, bagaimana mereka memberikan hal-hal yang baru kepada kita semua, sehingga dalam kegiatan simposium ini kita bisa mendapatkan hal-hal yang bisa berguna untuk kita kerjakan di satuan kita maupun secara bersama-sama, secara kolektif di Pacific Region ini. Kasal berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kerjasama antar negara-negara peserta PALS 2023. PALS pada tahun ini melibatkan beberapa negara dari seluruh Indo-Pasifik, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Eropa dalam pelaksanaan PALS 2023.
PT Pertamina Persero terus berkomitmen mendukung pencapaian target net zero emission 2060 dan transisi energi yang digulirkan pemerintah Indonesia. Sebagai bukti nyata, Pertamina berpartisipasi dalam gelaran Indonesia Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Conference and Exhibition ke-11 tahun 2023 di ICE BSD City Tangerang, Banten. PT Pertamina Persero terus berkomitmen mendukung pencapaian target Net Zero Emission atau NZE 2060 dan transisi energi yang digulirkan pemerintah Indonesia. Pada gelaran Indonesia Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Conference and Exhibition (EBTKE Connect ke-11 tahun 2023 di ICE BSD City Tangerang, Banten, Pertamina menghadirkan berbagai program dan inovasi perusahaan untuk mencapai target NZE 2060 melalui transisi energi serta pengembangan energi baru terbarukan atau EBT. Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, transisi energi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber energi bersih dan terbarukan yang ada di dalam negeri. Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk hal ini. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong percepatan EBT masuk dalam bauran energi melalui kebijakan-kebijakan yang digulirkan. Direktur Utama PT Pertamina New and Renewable Energy, Danif Danusaputro menjelaskan, Pertamina berupaya tetap menjaga ketahanan pasokan energi konvensional. Namun di sisi lain, Pertamina juga berperan aktif mewujudkan target NZE 2060 melalui dekarbonisasi bisnis-bisnis Pertamina yang sudah ada. Pada kesempatan ini, Pertamina juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan sejumlah pihak sebagai bentuk sinergi antar Pertamina Group atau dengan partner eksternal. Kerjasama ini menyangkut soal pengembangan energi bersih dan EBT. Dan saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Di tengah arus informasi dan kecepatan internet, penting membuka wawasan serta literasi digital bagi masyarakat Indonesia agar semakin cakap digital. Informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Saksikan talk show literasi digital setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Membahas ragam topik menarik tentang dunia kesehatan, bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Dika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo Dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, kan nasihat itu. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, 257 karung sabut kelapa dipasang untuk mencegah abrasi di Pantai Sidayu Indah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Karung serabut kelapa tersebut diisi dengan pasir dengan panjang mencapai 87 meter. Pemasangan karung sabut kelapa menjadi salah satu upaya mitigasi struktural atau meminimalkan bencana laut yang dilakukan melalui pembangunan prasarana fisik.
257 karung sabut kelapa dipasang untuk mencegah abrasi di Pantai Sidayu Indah, Desa Widara Payung, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pantai Sidayu Indah di Desa Widara Payung, Kecamatan Binangun, Cilacap, Jawa Tengah, masuk dalam zona yang memiliki tingkat risiko bencana abrasi cukup tinggi. Saat ini kondisi gelombang tinggi dan angin kencang di perairan, seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, mengakibatkan abrasi menjadi semakin meluas. Seorang pedagang, Supini, menyatakan, jika terjadi gelombang pasang, air laut akan meluap hingga ke warung-warung pada pedagang yang berjualan di sekitar pantai. Supini menceritakan sejak abrasi semakin meluas, jumlah wisatawan yang berkunjung terus mengalami penurunan. Kalau gelombang tinggi ya sampai sini, sampai warung saya, depan kafe, sana sampai masuk juga pernah, masuk ke kafe. Nggak tiap bulan sih, kadang-kadang. Waktu itu mah pas mau tahun baru ya, waktu sampai kafe ya Pak. Tapi ya mudah-mudahan sih jangan ada lagi lah, ya. Udah sampai situ aja. Pedagang berharap dengan dipasangnya karung sabut kelapa, abrasi bisa tertangani. Melihat berbagai problematika sampah, seorang anak muda Makassar menciptakan pengolahan sampah melalui platform digital. Melalui aplikasi ini, sampah jadi bernilai ekonomis sekaligus dapat memberdayakan pengepul dan pemulung. Sampah menjadi permasalahan di hampir setiap kota besar di Indonesia. Terbatasnya opsi pengolahan sampah menggerakkan Adi Saifullah Putra yang saat itu masih berstatus mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia Makassar menciptakan mall sampah. Mall sampah yang didirikan Saifullah bukanlah pusat perbelanjaan berupa gedung bertingkat, melainkan aplikasi digital yang membuat masyarakat menemukan solusi untuk mengolah sampah mereka dan pengepul sampah akan mendapatkan keuntungan dari sampah yang dijual oleh masyarakat. Mall sampah adalah sebuah layanan jual beli atau daur ulang sekaligus edukasi sampah dan lingkungan yang berbasis aplikasi digital. Kami menghubungkan bagaimana kalau masalah sampah ini kita digitalisasi. Karena faktanya adalah pengepul pemulung berkontribusi sangat besar terhadap pengelolaan sampah di Indonesia, tetapi belum diberdayakan dengan baik. Dan saya melihat bahwa teknologi bisa membantu pengepul pemulung agar lebih sejahtera. Mall sampah telah berkontribusi dalam meningkatkan daur ulang sampah. Mall sampah telah mendaur ulang sekitar 1.000 ton sampah setiap bulan dengan jangkauan wilayah meliputi Makassar, Maros, Sungguh Minasa, Takalar, Parepare, dan Jakarta. Berkat inovasinya, pemilik mall sampah Adi Saifullah Putra meraih berbagai penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional. Melalui aplikasi ini, Adi Saifullah Putra berharap dapat meningkatkan angka daur ulang sampah nasional sekaligus mensejahterakan para pengepul dan pemulung. Dan saudara, berikut kami sampaikan perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, perakiran cuaca ini akan berlangsung di sejumlah kota besar di tanah air. Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
generasi saat ini. Mereka bilang generasi milenial, generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938, di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno, dalam kesendirian, semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon, dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, lindungi, lestarikan dari kepunahan demi kelangsungan hidup binatang langka. Stop perburuan gajah.